Kenapa mau diadopsikan anaknya? Aku ceritakanlah masalah aku. Dia pikir anak ini di luar nikah mesti bisa dibodoh-bodohkan, apalagi tidak ada dukungan dari siapa-siapa. Orang ini jalan cepat sambil gendong anak aku. Mobilnya itu diparkir jauh sana di jalan, sedangkan di depan rumah aku luas parkirannya. Aku WA dia, tetap diblokir. Sudah 25 kartu gue WA dia, aku minta anak balik. Terus dia bilang 60 juta di tangan aku, anakmu di tanganmu. Kamu kemanakan anakku? Kamu jual kemana anakku? Biar aku ambil di tempat orang yang kamu jual. Hadiran dia tuh banyak kali kisah. Ditinggal suami, orang tuaku, mertuaku selalu mendorong aku untuk adopsi. Untuk dikasih ke orang? Iya. Kasih bang. Agak sakit kali, ya Allah. Emang salahku, aku sadar. Aku siap nanggung resikonya. 3, 2, 1, close the horde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Ada sebut saja namanya Mawar, datang jauh-jauh dari Aceh. Berapa hari yang lalu nangis-nangis minta tolong ke saya karena anaknya diduga diculik. Ya, jadi sekarang dia masih bingung keberadaan anaknya. Dan kemarin sudah sempat minta ditebus 60 juta ya. Dan kamu sudah sampai punya uang berapa? 20 juta. 20 juta. Dan kemarin dia sempat minta kamu datang kemana? Ke Pekanbaru. Ke Pekanbaru. Kamu bawa 20 jutanya. Bawa 20 juta. Hasilnya? Ku videokan. Sampai sana ada orangnya? Nggak ada. Nggak ada orangnya. Ku tanya kan, di mana turunnya? Di mana turunnya Kak? Bilang Pekanbaru di mananya? Bilang itu kan lagu lama katanya dia gitu. Katanya dia gitu. Maksudnya bahasa kasar dia bilang. Oh, dia bilang begitu. Padahal dia nyuruh kamu datang jauh-jauh, kamu datang dari Aceh ke Pekanbaru. Dia pikir mungkin aku nggak punya duit gitu ya. Aku videokan duitnya, aku bilang. Aku di penginapan ini sama suamiku, aku bilang. Oke. Sekarang gini, kamu itu awal muasalnya gimana sih? Katanya dari iklan TikTok ya? Iya. Gimana? Gimana? Asal ceritanya gimana? Sampai anak ini bisa di tangan siapa namanya yang Poppy bawa Ardila. apa? Poppy Ardila. Poppy Ardila. Ini yang datang ke Aceh, datangin ke tempat kamu. Iya. Karena kamu lihat di Beranda TikTok. di TikTok ya. Apa isi TikToknya? Isi TikToknya cari bumil yang Cari ibu hamil. cari ibu hamil yang siap finansial, 10 tahun nikah nggak punya anak. Maksudnya dia 10 tahun nikah nggak punya anak gitu kan. Dia cari bumil itu yang sanggup dia biayain gitu. Terus mau diadopsikan sama dia. Diadopsikan sama dia dari Habis itu TikTok. ditanggung biaya pemulihan ya buat gitu. Nah terus karena kebetulan aku lagi ada masalah dan aku pun posisinya masih masa nifas gitu kan, baru melahirkan. Aku tengoklah dengan orang tua yang nggak mendukung kalau anak itu aku rawat gitu. Ya udah aku komen, cuman sekedar komen. Aku ada komen gitu. Oke. Nah terus di DM sama dia. Usia kandungan berapa? Enggak, aku udah lahir, bilang. Berapa bulan? Kata dia gitu kan. 1 bulan lebih, bilang. Oh gitu. Terus orang mana? Kata dia gitu. Habis itu aku bilang orang Aceh, aku bilang gitu kan. Kenapa mau diadopsikan anaknya? Aku ceritakanlah masalah aku, itulah bodohnya aku ya kan. Aku cerita masalah aku. Jadi mungkin dengan aku cerita masalah aku tuh dia pikir, oh ini anak ini bisa dibodoh-bodohkan, apalagi tidak ada dukungan dari siapa-siapa gitu. Pihak suami, pihak keluarga gitu. Oke. Kamu punya foto orangnya ya? Punya. Kamu videoin juga ya? Iya, aku bukan sengaja fotoin orangnya untuk apa gitu kan. Karena waktu kan anak tuh diambil kan aku pengen punya ada kenang-kenangan lah nanti di masa depan. Mungkin dia tuh udah tahu aku orang tuanya kan. Aku bukan sengaja mau kasih kamu sama orang. Karena aku nggak mampu. Ini videonya. Itu yang mau kutunjukkan. Maksudnya aku videokan itu secara tidak sengaja. Untung kamu videoin, jadi kita bisa kasih lihat nih orangnya. Jadi buat siapapun yang tahu keberadaan orang ini, bener nggak namanya siapa tadi? Poppy Ardila. Poppy Ardila, siapapun dia dan siapapun Anda kalau lihat ini segera balikin anaknya. Kamu sudah meminta uang tebusan berapa? 60 juta ya? 60 juta. Artinya kalau minta uang tebusan bisa kita duga itu adalah kita duga seperti penculikan. Minta tebusan. Iya kan? Iya. Oke. Karena kayak gini bang, kan baru sehari diambil kan. Jadi ceritanya kayak gini. Oke. Pelan-pelan ya, kita urut dulu ya. Nanti kita akan kasih lihat fotonya, videonya pas saat anak itu diambil. Dan ada bukan hanya 1 orang saja ya. Ada orang yang ikut juga. Ada orang yang ikut juga, 3 orang. 3 orang. Ada semua videonya ya. Ada.
Oke. Gitu. Dan di saat video itu pun mereka tahu aku videokan kan. Kayak ranjang aku kan tinggi gitu. Mereka duduk di bawah itu. Supaya enggak. Nama di bawahnya ya. Di bawah nama. Di bawah saya. Nama. Nama adik lah. Tempat tanggal lahir. Lahir adik ya. Di bawah. Di sini aja lah. Iya, tapi di bawah bisa satu gitu. Tak ada tangkal adik ini. Apa itu? Tangkalnya tak ada. Apa tangkal? Dia gunting gitu. Gunting. Nggak ada. Ingat ya, kok dia. Pipi dah. Oh sendiri ya. Nama-nama ini tulis alamat tempat tinggal sekarang. Kelihatan. Pertama sebelum aku video kan mereka duduk sama aku di ranjang aku gitu kan. Waktu dia udah tahu aku video kan dia berembuk nanti aku nampain gitu videonya kayak mana video orang tuh, maksudnya dia tahu oh aku video kan nih ya, dia langsung nunduk ke bawah kasur gitu. Oke, kita mau putar videonya dulu apa mau dengar ceritanya dulu? Videonya dulu ya. Ini kita putar dulu videonya ya. Oke, video itu tadi ngapain aja tuh? Video tadi mereka kasih surat, sepotong surat sama aku bertulis tangan dengan misalnya dengan ini saya menyatakan bahwa saya menyerahkan anak, maksudnya menyerahkan anak aku sama, tapi nama dia nggak ada gitu, sama siapa diserahkan nggak ada, cuman ada nama aku, nama anak aku, nama suami aku nggak ada gitu. Oke, kamu tahu nggak sih kalau mengadopsi anak tuh harus melalui penetapan pengadilan? Ya kan aku ini kan maaf kita bilang anak tidak diinginkan gitu kan di luar nikah. Kamu anak di luar nikah. Jadi aku kan linglung ini, apalagi baru lahiran. Kalau orang baru lahiran, kalau dibilang kamu diri kamu, pasti langsung dia lakukan ya. Kayak aku, kalau dibilang sama mertuaku, orang tuaku, kamu kasih anak ini sama orang, gitu. Walaupun aku sesayang-sayang kayak mana, kalau udah didesak kayak mana, kita baru lahiran, pikiran kita belum jernih gitu. Oke, orang tua kamu artinya tidak mendukung. Tidak mendukung. Mertua kamu? Tidak juga. Tidak menginginkan anak ini. Suami kamu? Suami aku mendukung, ingin anak ini, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena dia patuh sama orang tuanya gitu, apa yang dibilang orang tuanya, maksudnya terlalu di ini. Oke, akhirnya kamu memutuskan buat menyerahkan anak itu tadinya ke orang ini yang kamu lihat iklannya di TikTok ini. Oke, tapi kamu berubah pikiran kenapa? Karena kayak gini, kan udah keluar orang itu. Satu langkah lah kita bilang dari rumah. Dari rumah aku. Jadi kulihat, kok cepat kali gitu, nggak menghilang orang ini. Ternyata orang ini jalan cepat, maksudnya bukan lari tapi jalan cepat sambil gendong anak aku, ngomong anak aku ini gitu kan. Aku tengok mana mobilnya, aku bilang gitu. Ternyata mobilnya itu diparkir jauh sana di jalan, sedangkan di depan rumah aku luas parkirannya, maksudnya kayak lapangan lah kita bilang itu. Kok di jauh kali Jauh dia kali parkirnya. Di situ juga, kenapa kayak ini? Habis itu aku pergi ke dapur, aku mau sesak pipis kan, aku tengok lah ini botol susunya ketinggalan. Aku WA dia, aku bilang, Kak botol susunya ketinggalan, aku bilang gitu. Terus checklist 1, sedangkan sebelum pergi itu aku udah bilang, Kak ingat kan masih persyaratan kita, jangan selalu kirim foto, jangan pernah blokir. Kalau misalnya kakak nggak keberatan video call, mungkin dia keganggu juga kan, dia nggak fokus juga ngerawat anak aku gitu kan. Jadi oke, kamu jadi ada syarat bahwa ke dia tahu syaratnya bahwa tidak boleh berhenti berhubungan, selalu ngasih kabar, selalu komunikasi, terus selalu kirim foto gitu. selalu kirim foto, tapi nyatanya baru sebentar udah langsung checklist 1. Iya, terus aku WA pakai nomor suami aku kan. Aku bilang, Kak botol susunya ketinggalan, aku bilang gitu kan. Centang 2. Centang 2. Artinya kamu diblokir tadi. Iya, terus di situ lah, oh nggak iya lagi nih. Terus aku bilang ini, Kak kenapa di HP aku checklist 1, kenapa di HP kakak centang 2, aku bilang gitu lah. Terus mana ada, dia bilang, aku nampain lah kan. Diblokir juga ini suami aku. Waktu dibilang mana ada, aku nampain bukti, tetap diblokir lagi gitu. Aku bilang, terus gue WA pakai nomor yang lain lah gitu ya, sampai aku beli kartu, ada juga aku bawa banyak kartu, udah 25 kartu gue WA dia, aku minta anak balik, bilang ini, Kak aku mau minta balik lah anak aku bilang hari itu juga aku minta anak aku. Terus dia bilang, oh kamu mau minta balik anak kau,
bawa sini 60 juta 60 juta di tangan aku, anakmu di tanganmu, kata dia kayak gitu. Dia minta 60 juta. Nah aku bilang Nah, kayak buat gitu. orang yang mengerti hukum tolong jelaskan kalau seperti itu. Dia minta 60 juta agar anaknya balik, itu bisa dibilang itu minta uang tebusan nggak sih? Bisa dibilang itu seperti penculikan nggak sih? Coba kasih apa ya? Penjelasan ke saya gitu ya untuk yang ngerti hukum. Oke, terus? Nah terus kan udah diminta 60 juta ini, aku bilang mana ada aku 60 juta. Ada buktinya tuh dia minta begitu? Ada, nanti semuanya aku nampakkan bukti-buktinya ya. Terus aku bilang, mana ada aku 60 juta, yang ada 20 juta. 20 juta dapat apa? Dia bilang kayak gitu. Terus sampai aku pergi ke Polda, Polresta segala macam kan. Pergi mana? Ke Polda, Polresta gitu. Polda mana? Aceh. Polda Aceh. Kamu ngelapor? Lapor. Terus PTD semuanya gitu kan. Nah terus agak takut dia bilang ya udah boleh. Kayak mana aku bilang gitu. Kau pikir dia kayak gini, mungkin karena dia pikir anak ini di luar nikah terus nggak ada dukungan keluarga, makanya dia berani gitu sama aku kan, karena aku sendiri. Waktu penyerahannya pun sendiri aku gitu kan. Nggak ada suami kamu gitu? Nggak ada. Nah terus kirimlah videonya. Habis gue bilang kalau nggak ada etikat baiknya kesini aku bilang gitu, kirim video di Polda. Nah terus dia bilang ya udah boleh 20 juta, datanglah kau ke Pekanbaru katanya gitu. Nah aku sama suamiku nih ya udah datanglah, disuruh datang gitu, dengan cepat kami pesan mobil langsung datang ke Pekanbaru. Sampai di sana kami ditanya sama supir turun di mana, kan kami nggak tahu Pekanbaru ini turun di mana, kami dibilang gitu kan. Terus kami WA dia pakai nomor supir ini, turun di mana kak, bilang gitu kan. Banyak kali lagu kau bilang gitu, banyak kali ceritamu katanya gitu, terus di blok gitu. Habis itu aku WA lagi pakai nomor penumpang yang lain, aku bilang kak aku udah sampai di Medan lo ini, aku bilang aku udah sampai Pekanbaru lo ini, aku bilang gitu. Aku nampakin lah foto uangnya gitu kan, video kan kami di penginapan nih ya, aku bilang gitu. Kamu bawa uang tuh 20 juta? Bawa uang, datang ke sini, aku bilang gitu, datang ke sini, aku bilang gitu. Terus di blok juga gitu, nggak ada etikat. Aku bilang ini kalau kalian merasa takut di mana aja pun kita jumpa pun nggak apa-apa, di Podomoro di mana terserah kan. Nah terus kami pulang lah, kami nggak langsung pulang ke Aceh, kami itu berarti siapa? Aku sama suami aku. Oke, iya. Kami pergi ke Polsek, kami bilang lah Polsek mana nih? Polsek Medan. Medan. Nah tuh kami bilang tolonglah lacak ini. Oh boleh aja, kayak mana permasalahannya? Polsek mana, Bu? Medan kan banyak polsek. Dekat ini bang, Beng pokoknya. Daerah mana polseknya, polsek apa? Di Teladan ada, terus satu lagi apa tuh? lupa nanti kita tanya oleh. Ya coba cari tahu dulu coba deh. Oke, kamu ke polsek di Medan. Iya, kata Ngapain? Kan kamu ini kejadiannya di Aceh deh kan? Iya, kayak gini kan dia suruh datang ke Pekanbaru gitu kan. Iya. Jadi aku nggak mau pantang nyerah gitu aja, masa rugi lah ongkos jauh-jauh dari Aceh ke Pekanbaru 600 gitu kan. Jadi aku bilang sama suami kayak mana ini, bilang itu kan ya udah kita pulang aja. Memang udah kuduga dari awal nggak cocok ini katanya gitu. Emang ditipu kita katanya gitu kan. Kami juga udah melapor ke PTD Kak, sampai kan sana kami ditipu, kami bilang gitu kan. Nah terus aku bilang jangan pulang dulu, kita ke Kapolsek dulu. Biar aku yang ngomong, bilang itu. Datanglah kami ke Kapolsek. Polsek. Tolonglah ngelacak gitu. Kebetulan Di Medan. Di Medan. Kenapa emang lewat Medan apa gimana? Enggak, maksudnya biar jangan pulang balik lagi ke Aceh, urus lagi ini, makanya. Oh emang lewat Medan kamu. Oke, terus? Jadi bilanglah, datanglah ke situ. Dibilang mau ibu tuh kan aku berdiri di pagar lama, aku berdiri kan. Misalnya kan aku nggak paham juga masalah kayak gini tuh. Iya. Ditengoklah ibu tuh, kenapa nak sini katanya gitu kan, yang dipanggil. Terus aku bilang yuk kita masuk, bilang itu sama suamiku. Nggak mau lah suami aku nih. Nah terus aku bilang ya udah biar aku yang masuk. Aku bilang bu aku dari Aceh ini segala macam. Kamu ceritain. Nah terus kan dia bilang lah ibu itu, oh aku juga orang Aceh loh, dia bilang gitu. Aku orang Siglit, dia bilang gitu kan. Oh gitu, gue bilang gitu kan. Bu tolonglah aku kayak gini ceritaku. Diminta lah bantu sama kawannya. Nah terus kawannya ini kan dibilang harus ada uang rokok, uang minyak, berapa totalnya itu kan 550 dilacak, dapat nemu ternyata orangnya di sini di Medan, di Tembung gitu. Di Tembung. Nah terus kan oh nggak betul lagi nih gitu kan, dia suruh datang ke Pekanbaru sedangkan dia di Tembung, karena kami juga minta share lokasi tapi dia bilang banyak kali ceritamu gitu. Maksudnya dia cuma bilang turun nanti masih ada rekamannya dia VN aku. Dia bilang turun nanti ke sini dia bilang gitu kan. Nah terus aku kasih rekaman itu juga sama supir gitu, turun ke situ. Dibilang sama supir Sherlock aja biar mudah gitu. Ya intinya polisi itu
Di Medan bilang Sherlock si handphone orang ini dia ada di Medan. Ada di Medan. Oke, kalau saya emang nggak usah pakai uang rokok sini. Berapa nomor teleponnya? Calon 0838 96 43 75 70. Oke, nomor telepon ini udah mati, udah di switch off. Ada nomor lain? Kosong 0822 6723 4772. Ini udah mati dari 2064 menit yang lalu. Jadi telepon ini dimatikan 2064 menit. Dibagi 60, Oke, satu lagi. dibagi 60, artinya udah 30 jam. Baru 30 jam yang lalu nih handphone dimatiin. Kamu kapan terakhir berhubungan sama orang ini? Semalam. Semalam? Semalam. Jadi semalam aku kan mau berangkat itu ke sini kan. Iya. Aku ancam lah dia. Aku mau viralkan kau, aku bilang gitu. Oh, kamu bilang? Aku mau viralkan kau, aku bilang gitu kan. Jangan macam-macam kau sama aku. Kalau misalnya kau niat baik datang ke sini, aku bilang datang ke ke bandara, aku bilang gitu. Aku tunggu di situ, nanti aku juga naik pesawat jam 6:30, aku bilang gitu. Kalau memang iya niat baikmu, kalau enggak sama-sama berkasus kita. Dibalas sama dia? Dibales, dibilang kayak gini ya. Itulah seperti biasa cakap kotor gitu. Dia selalu cakap kotor sama aku. Bahkan pernah juga di VN suami aku cakap kotor gitu kan. Makanya jangan. Ada VN nih? Itulah habis dicakap dia langsung hapus. Yang cuman ada yang waktu di Jalan Nuri itu dia yang dia bilang. Coba kita putar. Ini voice note dia pas kamu di mana nih? Iya, nunjukin jalan. Ambillah Pekanbaru, turun nanti ke Duri, setengah ini apa Pasar Minggu, di situ ya, tunggu. Oke, ini orangnya yang mana? Coba kita kasih fotonya ya. Ini orangnya yang mana nih? Yang baju apa? Yang tadi ngomong tuh. Baju warna abu-abu. Yang pakai jaket. Yang pakai jaket ini ya? Iya. Itu yang punya TikToknya kan? Yang ngubungin kamu pertama kali? Oke, itu yang namanya siapa ngakunya? Dia di bio-nya Poppy Ardila, cuman aku sering panggil Kak. Gitu. Di bionya Poppy Ardila, belum tentu nama bener juga. Kamu nggak pernah lihat KTP dia? Nggak pernah lihat kartu keluarga dia? Enggak, karena aku pikir dia ya, karena dibilang kan 10 tahun nggak punya anak gitu. Pastilah dia pasti sayang mana aku, jadi aku nggak ada berpikir ke Yang bilang mau ngadopsi, mau ngerawat tuh dia? dia. Oke, ini. Setahu saya adopsi itu sebetulnya yang benar adalah harusnya pakai penetapan pengadilan. Calon orang tua angkat harus membuat surat permohonan. Dan setahu saya juga harus sudah menikah minimal 5 tahun. Dia berusia minimal 30 tahun kalau nggak salah ya. Dan dia harus kasih bukti-bukti itu kan. Surat nikahnya segala macam. Kamu nggak ngerti lah, oke, kamu nggak ngerti soal itu. Jadi tapi waktu tanda tangan segala macam, kamu nggak minta KTP dia, tanda pengenal dia gitu? Enggak, karena aku pikir dia orangnya baik. Terus waktu aku VC sama dia, aku bilang ini, kalau kau memang orang baik, cobalah VC sama aku, bilang itu kan. Sebelum dia datang ke rumahku, mau dia VC, nampak muka dia. Cuman karena aku pikir, oh iyalah dia mau VC, nggak mungkin lah dia buat jahat gitu kan. Dia nampakin muka dia sama aku. Oke, kita tampilkan lagi mukanya. Siapa yang kenal orang ini? Tolong kasih informasi. Dia mengaku namanya si Poppy Ardila, tapi kita nggak tahu nama benernya apa enggak karena tidak memberikan KTP. Dan dia sudah membawa anaknya dari Mbak ini, ya, dan meminta tebusan 60 juta sempat jadi 20 juta, tapi disuruh Pekanbaru dia hilang, tidak ada kabar. Oke, siapa yang kenal orang ini? Tolong kasih informasi ke saya, akan dapat imbalan. Ya, oke. Tapi harus benar ya, harus dibuktikan. Ya. Oke. Dan buat mbaknya, sebelum ini berlanjut, mendingan itikat baik, serahkan anak itu, kembalikan. Tapi saya mau tanya juga, kamu terima duit dari dia nggak?
Terima duit. Oke, ceritain. Kamu harus clear sama saya ya, harus transparan, jangan ada yang tutup-tutupin. Oke, gimana terus? Nah terus waktu udah dekat lah kami, bukan dekat maksudnya udah komunikasi gitu kan. Aku kan nggak ngerti masalah adopsi ini karena ini kan anak pertama aku gitu kan, dengan aku yang kayak gini gitu. Dia bilang lah sama aku, jadi kak, anak kakak cewek apa cowok? Cewek. Oh pas kali aku memang lagi cari anak cewek. Emangnya udah ada anak cowok? Enggak, kalau cewek tuh patuh biasanya, dia bilang. Kata dia. Nah terus aku bilang gini, oh iya, aku bilang itu nanti disayang enggak sama anakku, kalau misalnya kamu punya anak nanti habis adopsi anakku, sayang enggak? Aku bilang gitu, sayang, lebih lagi ya kan, makin meyakinkan aku gitu kan. Ya kak, berapa biaya pemulihannya gitu kan, dia tanya sama aku bilang berapa sanggupnya, aku bilang gitu, berapa sanggup lah, aku bilang kami yang sanggupnya segini kak, 13 juta, dia bilang kayak gitu. Udah aku bilang oh ya udah, aku bilang gitu, maksudnya ya kita misalnya kita bilang kayak gini, oh jangan segitu, jangan segitu, ya namanya dia udah mau gitu merawat darah daging kita lah gitu. Terus aku juga ada bilang sama dia, ini jam tidur dia, ini jam makan dia, ini jam susu dia gitu kan. Aku juga terangin tuh sama dia, nanti kamu harus sabar sedikit ya, anakku agak cerewet gitu. Oh ya kak, pasti sabar lah, dia bilang gitu, sabar kali pun. Tapi sampai sekarang, selama kan kejadiannya tanggal 7 kemarin, ini udah mau tanggal 7 lagi kan. 7 apa nih? 7 Juli. Artinya udah mau sebulan ya? ya. Kan ini udah mau Aduh, kamu ngubungin saya telat sih. Oke. Gak apa-apa, gak ada kata terlambat. Oke, 7 Juli terus? tanggal 7 ini kan, dia selalu komunikasi sama aku ya seperti itu gitu. Jadi kamu terima uang 13 juta. Diapain uangnya? Ya masih di sini aku bawa. Ada di mana? Ada. Ya aku bawa ke sini gitu sebagai bukti bahwa aku belum pakai uangnya. Coba. Uangnya di sini, Bang. Uangnya di sini. Pernah kamu buka ini? Ya pernah tengok gitu. Oke. Belum ada yang pernah kamu pakai uangnya? Belum. Apa? Belum. Pernah kamu hitung? Kemarin itu dia ada kayak 1 juta, 2 juta kan ada di bukan diikat, kayak mana ya? Misalnya 1, 2, 3 di ini kan sama dia. Oke. Nah, terus? Seperti itu. Ya aku kalau hitung kan dia bilang gini sama aku kan, ini ya kak duitnya, dia bilang gitu kan. Oh iya kak gitu. Jadi aku nggak ada, maksudnya bukan perkara duit ini sekarang, tapi karena aku merawat bayi aku udah hampir 2 bulan, terus aku juga udah beli perlengkapan, baju-baju segala macam gitu kan. Nah kalau dia ada inisiatif dan aku juga, maksudnya kalau dia kasih ya kita kayak mana? Oke. Kita tolak. Saya ngerti. Uangnya udah pernah kamu pakai ini? Belum. Belum pernah sama sekali ya? Oke, terus kamu bilang kamu juga udah punya duit 20 juta untuk nebus kemarin? Iya. Kamu bawa uangnya? Uangnya aku bawa, karena kan aku datang ke sini kan khusus. Oke, tapi kemarin kamu udah setiapin tuh 20 juta? Udah sama suami aku. Di luar yang ini? Di luar yang itu. Di luar yang ini, oke. Dan orang-orang yang datang selain si mbak yang ini nih, kita tampilin lagi. Yang aku Poppy ini, itu siapa lagi yang datang ke mereka? Nggak tahu, kata dia adik-adiknya katanya. Terus aku juga aneh, maksudnya aku bilang ini, emang kenapa kamu adopsi anak online gitu? Soalnya kayak aku kan dia kenal secara online gitu kan. Terus katanya emang kamu nggak cari saudara-saudara kamu, katanya kan. Ada, tapi entah kapan lahirannya. Ternyata waktu itu ada datang juga ibu 3 orang gitu kan, yang di video kan tadi. Oke, kita putar lagi videonya. Nama di bawahnya ya. Di bawah nama. Di bawah saya. Nama adik lah. Tempat tanggal lahir adik ya. Di bawah. Um, Di sini aja lah. Iya, tapi di bawah bisa 1 gitu. Tak ada tangkal adik ini. Apa itu? Tangkalnya tak ada. Apa tangkal? Dia gunting gitu. Gunting? Nggak ada. Ingatnya kok dia. Pipi dah. Oh sendiri ya? Nama. Ini tulis alamat tempat tinggal sekarang. Oke. Posisinya dia lagi hamil, entah dia yang ditunggu, entah bukan gitu kan. Tapi ibu ini ada juga bilang sama aku, dia bilang
mau aku ambil anakmu, kata dia gitu sama ibu hamil ini. Maksudnya dia kan lagi hamil, ngapain dia anakku gitu. Terus ada juga aku pergi datang ke Polda, katanya ini kayaknya satu penyanggal, satu penyalur, satu lagi, maksudnya orang ini bertiga, satu mencari gitu, satu lagi misalnya kayak mana ya, transaksi gitu. Yang kan orang tuh ada 3, yang satu mencari ibu hamil gitu atau bayi-bayi gitu kan, bayi istilahnya. Terus yang satu lagi itu nanti transaksi pergi di mana rumah dia gitu. Terus itulah kata orang Polda. Polda mana ya? Polda ini di Aceh. Aceh. Kamu udah ngelapor jadi? Udah. Bikin laporan, ada LP-nya, ada suratnya? Iya, kata orang, kan pertama kan aku udah datang ke sini, ke Medan, belum sama suami aku sempat 3 kali bolak-balik Medan gitu kan. Aku pergi sendiri, nah terus turun aku di Kapolsek Teladan. Nah terus kan dibilang ini, kamu harus ada yang temenin, kata dia gitu kan. Karena kamu kan wanita dan kamu punya anak, jadi kamu nanti pulang ke sana, di mana TKP-nya, kamu jangan ke Polda dulu, kata dia itu. Jangan ke Polda dulu, jangan ke mana-mana dulu, kamu pergi ke UPTD Perlindungan Wanita dan Betul. Anak. Jadi aku selama ini didampingi sama UPTD Perlindungan Anak, Wanita dan Anak gitu. Oke, hasilnya mereka nemenin kamu ke Polda nggak? Nemenin. Oke, udah bikin laporan nih? Sampai sekarang gitu. Oke, apa kata Polda? Kata Polda Di Aceh nih ya? Iya kayak gitu, malas-malasan nanti. Enggak apa ya, kamu ngomong aja kata Polda apa? Mereka bilang apa pas kamu lapor? Kamu secara sadar nggak kasih anak kamu gitu. Oke. Kayak nggak secara ngedukung. Terus kayak gini, orang namanya polisi banyak di situ kan. Satu ngebela, satu lagi ya sebagai orang tua, satu lagi ada juga polisi yang malas-malasan gitu kan. Nah jadi dibilang gini, apa pegangan mereka samamu gitu? Apa pegangannya? Ada KTP-nya? Nggak ada, aku bilang gitu. Ya kayak mana kita gerak, tapi aku ada fotonya, aku bilang gitu. Emangnya sekedar Ada nomor teleponnya? Emang sekedar foto kita bisa gitu. Memang sekedar foto kita udah tahu orangnya, mana tahu nanti di foto ini orangnya terus bukan itu, nanti aslinya, dia bilang gitu. Nggak bisa kamu berpegang sama foto itu, dia bilang gitu. Kamu minimal harus ada KTP-nya. Iya, itu benar, itu betul kata polisi begitu. Nah terus dibilang lah kalau surat ini nggak sah, ilegal, kemanapun ku bawa, dan sampai sekarang hampir sebulan ini ilegal, kamu masih bisa ambil secara paksa. Ya, at least polisinya harusnya minta ngasih pertolongan dong. Oke Pak polisi di Aceh, dia melakukan kesalahan, tapi kan sekarang ada seorang bayi, anak manusia yang dibawa pergi, dan Bapak kalau dengar ceritanya udah tahu ini kan bisa dibilang diduga sindikat ya, iya kan? Dan nomor teleponnya kamu kasih tahu ke polisi juga, ada nomor teleponnya masih aktif. Dan pada saat itu masih aktif kan? Iya, dan saat itu juga udah dicek di get kontak. Kan dia bilang dia nggak punya anak nih 10 tahun. Dicek sama polisi Aceh. Oke. Dia janda anak 1. Misalnya ada yang save nomor dia janda anak 1. Gitu. Oke gini. Ini dua nomor. Oke, ini ada nomor telepon yang udah mati udah lama. Tapi ada nomor telepon yang terakhir yang belakangnya 772 ini baru mati sekitar 30 sekian jam yang lalu. Masih baru berarti ini. Kita monitor terus. Dan tapi saya minta bantuan kekuatan dari netizen dan seluruh yang nonton hari ini, kalau kenal dengan ibu tadi nih, ini sekali lagi kita tayangin, tolong kasih informasi ke saya. Atau mungkin yang di dalam video tadi, yang kenal mungkin bisa saling berhubungan, kan datang sama-sama ke rumah kamu kan ya. Tolong kasih tahu siapa nama orang ini dan kasih nomor teleponnya ke saya. DM langsung ke Instagram saya. Ya. Dan kalau kalian bukan sindikat, bukan penculik, ya apapun itu namanya, datang baik-baik ke Mbak ini. Mbak ini keberatan anaknya diambil, dia minta balik lagi, dan dia berhak, walaupun dulu dia kesalahan dan udah kamu punya kesalahan lah kemarin. Tapi kan secara ini kan tidak legal ini kan. Ya dia berhak untuk minta anaknya kembali. Ayo, tunggu kesadaran sebelum ini saya lanjutkan, dan kalau kamu butuh bantuan, saya akan dampingin kamu. Ya. Intinya itu. Dan pertanyaannya adalah, kamu udah ngubungin siapa aja selama berapa hari terakhir ini? Semua artis aku. Siapa kamu hubungin? Bang Hotman Paris, Denny Sumargo, ya orang-orang yang sering muncul-muncul di TikTok, di konten aku, sampai Putra Silegal gitu. Semualah, sampai aku bilang juga sama orang yang ngambil anak aku ini, aku bilang
Tunggu aku ada duit ya, aku bilang. Mungkin dalam minggu ini nanti ada duitku. Ayahku ada tanah, nanti aku suruh jual. Ayahku tanah bilang itu. Suruhlah ayahmu jual tanah. Dia jawab kayak gitu. Kalau untuk 60 juta itu, kalau kayak mana lo kita bilang ya. Kalau kita nggak sanggup kan demi anak kan kita sanggupin. Apalagi ini anak pertama dengan pecahan ketuban 24 jam di rumah bidan dan dilarikan ke rumah sakit. Itu sakit kali. Memang iya itu anak kesalahan, anak yang tidak diinginkan. Tapi kehadiran dia tuh banyak kali kisah. Dari aku masa nifas sendiri, ditinggal suami, dia pergi ya, pulang ke kampung lah istilahnya. Waktu lebaran aku sendiri, berdua sama anakku, entah apa yang terjadi sama aku, sama anakku. Malam-malam entah mati kami dalam rumah tuh, nggak ada yang tahu. Posisinya tetangga samping tuh semua pada pulang kampung karena lebaran kan. Itu kayak istilahnya kayak perumahan gitu, sepi kali. Cuman ada suaraku sama suara tangisan anakku. Terus yang lebih sakitnya kan Bang, orang tuaku, mertuaku nggak pernah melihat anak ini, tapi mereka selalu mendorong aku untuk adopsi. Untuk dikasih ke orang. Iya, Tapi kamu menginginkan anak ini kembali kan sebetulnya? menginginkan. Dan aku juga udah bernazar banyak kali nazar aku. Sampai aku bilang lagi sama Bang Arif kan, aku juga pernah minta tolong bilang sama ajudan dia, nanti kalau anakku ketemu aku bawa ke sini, aku jumpakan sama Bang Arif, aku bilang gitu. Arif itu Walaupun siapa aku ya? Mak Betty. Siapa? Mak Betty. Mak Betty itu siapa? Selebgram, oke ya. Gitu. Misalnya dia kan di Medan gitu, minta pertolongan kayak contoh kayak Bang Uya, siapa-siapa yang sering muncul-muncul itu kan orang-orang terpandang gitu kan, orang-orang yang bisa lah. Selain saya ada yang respon kamu? Tidak ada. Makanya saya bersyukur kali. Baru saya WA Bang, baru saya itu kan, saya DM lah. Kan ada saya komen kan. Pertama udah aku ini juga DM Abang di TikTok. Ya saya jarang lihat DM TikTok, Instagram saya selalu lihat. Abang nggak respon gitu kan. Nah terus aku komen kan, aku komen video abang yang kebetulan belum rame gitu, belum banyak lah ditutupin sama komentar lain. Aku bilang Bang tolonglah aku, anak aku kayak gini-gini, diminta tebusan 60 juta. Nah terus abang balas DM aku kan, abang bilang lanjut ke Instagram gitu. Ya udah aku lanjut ke Instagram, langsung abang respon, ya Allah di situ ku selalu berdoa semoga cuman abang yang bantu aku masalah. Oke. Kita coba usahakan ya semaksimal mungkin ya. Sekarang gini aja. Masalah ini udah 1 bulan, makin lama. Ya takutnya anaknya makin kemana kita nggak tahu. Iya, karena kan bayi ini kan dia mukanya berubah-ubah. Sekarang siapa yang adopsi dia gitu kan? Sampai aku datang ke orang pintar, aku tanya anak aku tuh kayak mana, aku tanya gitu kan, diterawang lah sama dia, sama Indra ke-7 dia kita bilang. Terus anak aku dikasih tajin, anakmu selalu nangis. Oh memang iya, aku selalu mimpi anak aku nangis, aku bilang gitu, anak aku nangis terus. Gini deh, kamu sekarang mau ngomong apa sama? Saya yakin nih si orang ini tadi yang ngaku namanya siapa, Poppy Ardila. Poppy Ardila atau orang-orang yang datang ke rumah kamu itu, kamu mau apa ngomong aja. Kamu lihat saya aja biar nggak usah lihat kamera, tapi kamu ngomong aja. Kayak gini, mungkin kamu iya adopsi anak aku atau memang iya anak aku tuh samamu gitu. Tapi kenapa setiap aku minta foto, aku bilang aku mau ambil balik anak aku, kamu nggak mau kasih, kamu minta tebusan sama aku. Aku bilang ya udah aku nggak ambil lagi anak aku, kamu kirim foto. Kenapa kamu nggak kirim foto? Bukan foto yang kamu kirim, uang yang kamu kirim aku. Kamu kemanakan anak aku? Kamu jual kemana anak aku? Kamu bilang aja sama aku, kamu jual kemana anak aku? Biar aku ambil di tempat orang yang kamu jual. Aku mau rawat anak ini. Aku udah sayang sama anakku. Dari dalam kandungan aku sayang sama dia. Kalau kamu takut, bisa Bang kita jumpakan dia di sini. Kalau misalnya dia takut Bisa, lah. nggak usah pakai podcast lah. Ya, ayo hubungin saya. Kita nggak lanjutkan ini ke polisi. Ya. Karena ini kan masih bayi gitu. Iya. Tapi kalau bisa kamu nekat juga nih, hilang, terpaksa. Saya pakai cara saya dan ya kita selesaikan secara hukum.
Terus saya juga tanya, kenapa 60 juta? Aku bilang gitu, baru berapa jam dibawa gitu kan. Dia bilang, karena aku udah beli perlengkapan. Dia aja, maksudnya baru kenal aku, dia aja pergi ke Aceh sana untuk menjemput aja linglung. Saya, iya nggak, betul nggak aku mau kasih anakku? Sampai dia bilang, Kak, nanti kalau kami udah sampai sana jangan berubah pikiran lagi ya, karena aku udah ini sempat juga berubah pikiran. Dan sebelum ku kasih anak aku juga udah ada tanda-tanda dari Allah, Bang. Anak aku 3 hari sebelum ku kasih asik nangis saja, Perempuan nih kan nangis saja, iya. Sampai aku bilang kayak gini, nah nggak mama adopsikan kok kamu, nggak mama adopsikan. Oke, serba salah sih sekarang. Saya pengen nampilin foto bayinya supaya yang merasa mengadopsi orang ini, tapi saya serba salah juga, nggak bisa juga gitu ya. Tapi gimana ya? Gimana dong? Hmm? Apa? Ada tanda lahir dari anak kamu? Ada, tapi dia banyak bulu kuduk di belakang. Banyak bulu kuduk di belakang. Nah, tapi dia cewek, tapi dia banyak bulu. Cewek banyak bulu kuduk. Intinya gini deh, buat siapapun yang merasa mengadopsi atau apapun, mau membeli, mengadopsi, ya, seorang bayi di sekitar tanggal 7 Juli dan setelahnya, ya. Ini ada seorang ibu dari Aceh yang ingin anaknya kembali. Dia sudah menyiapkan uang tebusannya yang diminta, ya kan? Dan sebelum ini berlanjut lebih dalam ke masalah hukum, segera informasi ke kita bisa bicarakan secara kekeluargaan dan baik-baik. Ya, intinya itu. Nah, suami kamu kemana sekarang? Pertanyaan saya, kok nggak nemenin kamu ke sini? Dia susah itu kuceritakan ya, Bang. Dia angkat tangan, dia lepas tangan gitu, dan aku juga nggak bisa memaksa gitu. Terus sampai kan aku udah pulang ke Aceh nih, baru sampai aku di Aceh, di WA lah sama orang Kapolsek Medan. Ini udah dilacak lagi nomor dia yang kedua, yang Telkomsel kan biasanya lebih akurat gitu ya kan. Nah terus dibilang lah, aku bilang ini kayak mana nih, udah nemu lah, kita baru sampai loh, dia bilang gitu. Ya udah aku pergi, bilang gitu kan. Ya udah kamu aja yang pergi, kata dia gitu. Rabu aja kamu pergi atau Kamis itu. Jadi aku maksudnya kalau aku aja yang berdiri, ya udah mending aku pergi sendiri gitu. Itu dia masih disetir lah sama. Oke, nggak usah harapkan, kamu sendiri aja. Ada kita insya Allah yang bantu ya. Dan sekali lagi, buat siapapun yang mengenal orang ini, dia mengaku namanya Poppy Ardila, ya, membawa anak dari Mbak ini, tanggal 7 Juli di Aceh, segera hubungin, kembalikan anaknya. Pertanyaan saya lagi ke kamu ada kebohongan yang kamu tutup-tutupi ke saya nggak? Tidak ada. Sudah semuanya padanya ya? Semuanya. Tidak ada yang kamu lebih-lebihkan? Tidak. Apa adanya ya? Kalau misalnya saya mau ngomong banyak, mungkin seluruh Indonesia menangis dengar cerita saya. Cuman karena saya tidak ingin menjelekkan siapapun di sini gitu. Maksudnya apa? Dihubungan dengan apa? Dengan keluarga saya, keluarga suami. Oke, biar masalah keluarga kamu biar jadi masalah kamu. Tapi kan fokusnya adalah anak kamu kembali aja. Ya. Oke, intinya itu. Ada pesan lagi mungkin buat si Poppy dan kawan-kawan itu? Segera mungkin. Karena saya sudah berjuang sejauh ini gitu. Sampai saya ke Jakarta juga saya nggak tahu ini pergi kemana, turunnya kemana. Sampai tadi asisten Bang Uya arahin kan ke sini gitu. Saya juga nggak tahu ini naik apa, nanti kalau dibawa pergi saya kayak mana. Saya juga bawa uang segini gitu kan. Model nekat aja ya udah. Sampai alhamdulillah Allah bantu. Di setiap perjalanan ke sini kan naik pesawat, nggak pernah tidur, tengok awan. Ya Allah, dengarlah doaku. Inilah perjuangan aku terakhir gitu. Memang ini perjuangan aku terakhir. Seperti Abang bilang tadi, polisi kalau nggak ada uang kan nggak jalan. Ya, untuk Polda di Aceh mungkin bisa bantu. Saya yakin polisi baik-baik kok, ya, profesional. Ayo dong, bantu ibu ini. Bantu. Mari kita sama-sama temukan, kembalikan anak ini, anaknya ibu ini. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah terpaksa. Saya yang bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bang. Boleh nggak aku nangis, Nggak Bang? apa-apa. Gak sakit kali, ya Allah Tuhan. Emang salahku, aku sadar. Aku salah. Aku siap nanggung resikonya. Iya, iya. Tapi aku mau anakku balik. Iya.